Oke, jadi di sini kita akan memaparkan tentang alur tugas kali ini ya. Jadi yang pertama itu kita dapetin data dulu tentang laundry-nya itu dari digitasi di Google Earth Pro. Terus kalau data udah ada, kita buat geodatabase di PG-Admin. Nah, data dari PG-Admin nanti bakal kita upload ke GeoServer. Habis itu data dari GeoServer bakal kita tampilin visualisasinya di MapStore. Nah, habis MapStore udah divisualisasi di MapStore nih, kita bisa integrasi MapStore ke web dengan kode HTML pada MapStore-nya. Nah, terus nanti untuk pembuatan website kita bisa masukin kode HTML MapStore tadi ke dalamnya. Nah, pembuatan website dilakukan dengan pembuatan HTML dan CSS pada VS Code. Terus berikutnya kita akan hosting website dengan ngrok. Kemudian pas sudah final kita bisa upload ke GitHub. Oke, sekarang kita masuk ke halaman web di Sebaran Laundry, peta Sebaran Laundry di sekitar Universitas Diponegoro. Nah, dari halaman ini ada navigation bar yang berisikan fitur about, layanan, peta, tip, peta, dan juga dilanjuti. Di sini juga ada fitur dari dan beberapa video yang nanti bakal tersambung nih video. Mungkin nanti bisa diklik sendiri ya teman-teman. Nah, di sini juga ada logo-logo dari laundry yang di-input atau terinput di web di sini. Oke, sebelum lebih jauh kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman about atau tentang laundry ini sedikit menjelaskan yang terkait web di sini, yang mana web di sini itu merupakan layanan yang berkomitmen untuk membantu mahasiswa Tembalang dan sekitarnya, juga masyarakat umum terkait perlaundryan gitu ya. Tujuan di sini adalah membantu menemukan laundry yang strategis, membantu mahasiswa mencari laundry yang cocok, serta membantu mahasiswa mencari laundry yang dekat dengan kosnya gitu. Nah, di sini ada fitur temukan sekarang ini sama aja dengan fitur belajar di depan. Kita lanjut ke strategi itu. Di selanjutnya ini terkait informasi dari web sini. Yang pertama adalah tujuan, sama dengan telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada informasi yang melibatkan fitur-fitur yang menjadi kriteria dalam web di sini, seperti harga, layanan, serta fasilitas laundry. Nah, ada juga alasan terkait yang di sini dibuat, yakni berawal dari kerendahan sebagai mahasiswa yang cukup sulit mencari laundry yang sesuai dengan kriteria kita itu. Dan web sini hadir untuk membantu mencari informasi tersebut. Oke, untuk di slide selanjutnya itu adalah terkait lokasi web di sini yang berlokasi di Universitas Diponegoro. Dan untuk di halaman selanjutnya ini ada halaman terkait kriteria yang diberikan terhadap laundry-nya gitu. Yang pertama ada harga, yang benar ini cukup bervariasi dari yang mulai murah hingga cukup mahal. Selanjutnya adalah fasilitas yang diberikan oleh para pelaku laundry tersebut, karena fasilitas dari tim laundry itu cukup bervariasi. Selanjutnya adalah kualitas, yaitu suatu ukuran mutu dari hasil laundryannya yang kami input sebagai salah satu kriteria laundry. Lalu juga ada kecepatan laundry, yakni suatu ukuran kemampuan suatu usaha laundry itu bisa melayani prosesnya gitu. Oke, di sini ya saya penjelasan mengenai peta persebaran laundry-nya. Ini kita dapat mencari persebaran laundry dengan mengklik tabel ini. Kita bisa memperbesarnya dan kita bisa mensortir baik itu fasilitas, harga, kecepatan ataupun kualitasnya. Di kualitas sendiri kita bisa mencari mana aja laundry yang bisa mencuci baju, cuci sepatu dan lain-lain. Ada harganya pun kita bisa mencari dari yang termurah sampai termahal. Terus ada kecepatan harinya, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari atau lebih gitu. Kita juga bisa mencari tentang kualitas laundry-nya, bersih, wangi, aman, rapi dan sebagainya. Jika ingin kembali ke komentar, kita mencet minimize ini kembali ke peta sebaran tadi.
kita juga dapat mencari informasi dengan mengklik titik merah yang ada di petanya gitu. Berisikan informasi tentang laundry itu sendiri itu, baik itu nama laundry, alamat, fasilitas, harganya, kecepatan, dan kualitasnya. Kemudian dalam pembuatan web di sini kita dalam kelompok 3 ada berempat. Yang pertama adalah William Ghazali dengan nomor 11 dan saya sendiri ada Ana Fatika Al-Fatah dengan nomor 2111 ada Raffi Anang Pangestu 2111 dan yang terakhir ada Aldi Syahdia Putra dengan NIM 211 di sini pengguna juga bisa mengirimkan pertanyaan, kritik dan saran dengan mengisi kolom di bawah ini. Isinya adalah nama, email, subjek, dan isi pesannya gitu. Selanjutnya tinggal dikirim ke kita. Nanti kita akan menerima kritik dan sarannya dan kita akan menindaklanjuti. Terima kasih. Baik, di sini saja saya akan menjelaskan satu fitur terakhir pada website yang kami buat, itu terlihat pada pojokan atas pada application bar itu ada fitur jelajah. Nah, sendiri sekarang kita ke halaman baru dan untuk fitur jelajah itu sendiri terdapat 3 tombol yang berada pada fitur home, itu ada di bagian sini dan di bagian suara yang salah satu titik akan mengarahkan ke halaman baru. Nah, pada halaman jelajah ini di sini plan navigation baru kita akan berubah menjadi 4 kategori laundry yang kami buat. Pada tinggal sini akan ada tampil base map berdasarkan jika kita klik fitur murah maka akan masuk terintegrasi ke Google Maps dan sudah filter menjadi laundry yang memang sekiranya menjadi laundry termurah, yaitu laundry di Tomiwa. Lalu jika kita mencari ke kategori sini, kita bisa klik saja. Bila kita klik fitur tercepat, kategori tercepat, maka juga terintegrasi pada Google Maps dan akan tampil atau terfilter menjadi laundry yang sekiranya di layanan cepat itu dari laundry. Jadi sini kita bisa klik baik dan pilih kategori laundry lengkap dengan langsung coba di yang terakhir itu ada fitur laundry terdekat. Tapi terdekatnya ini sendiri berdasarkan point of interest, yaitu pasti penegak itu sendiri. Jadi hitungan terdekat itu mulai dari atau mengacu pada PLI kampus itu sendiri dan akan muncul pada Google Maps itu laundry Moranbah. Dari fitur jelajah ini akan mudah para pengguna untuk secara cepat mendapatkan ataupun mencari kategori laundry yang sesuai para pengguna sendiri. Mungkin sekian penjelasan tentang fitur-fitur WebGIS yang kami buat. Kira-kira dapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.